hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang doa Bapa kami di bagian yang kedua ini. Ya. Di bagian yang pertama kita telah membahas tentang pendahuluan, di mana Tuhan Yesus dalam ajarannya mengingatkan, memperingatkan kita supaya tidak munafik dalam berdoa, supaya juga tidak bertele-tele di dalam berdoa. Dan pada bagian pendahuluan itu juga kita telah menyinggung, kita telah menemukan kebenaran bahwa ketika kita berdoa, kita tujukan kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kita berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Untuk kali ini kita masuk di dalam bagian yang kedua. Kita akan membahas nanti tentang Allah kita sapa sebagai Bapa Surgawi kita. Lalu kemudian ada pokok-pokok doa di dalam ajaran Tuhan Yesus yang layak kita sampaikan, yang layak kita tujukan kepada Bapa Surgawi kita itu di dalam doa-doa kita. Karena ini adalah bagian doa, maka saya memastikan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus, oleh pimpinan dan kekuatan kuasa Roh Kudus, kami datang ke hadapan-Mu, menyapa Engkau sebagai Bapa kami, dikuduskan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu dalam hidup kami, dan hari ini kami mau membahas firman-Mu sebagai bagian dari penyembahan kami, sebagai bagian dari cinta kasih kami terhadap Engkau. Tolong kami, berkati, dan lindungi kami. Pimpinan Roh Kudus-Mu membuat kami mengerti, memahami, dan mampu melakukan, mampu berdoa di hadapan-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bacakan firman Tuhan yang mau kita bahas pada saat ini. Dari Matius pasal yang ke-6, sebenarnya mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Namun karena ini bagian kedua, kita bahas dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita dengarkan baik-baik. Karena itu kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi Alkitab yang saya bacakan ini adalah Alkitab versi terbaru tahun 2023. Mungkin ada kata-kata yang berbeda karena memang ini versi terbaru dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari apa yang sudah kita bacakan tadi, kita mulai menemukan kebenaran firman. Ketika kita membaca kebenaran ini, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, disebutkan di situ Bapa kami yang di surga. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah keunikan di dalam doa orang-orang percaya, orang-orang Kristen kepada Allah yang disapa sebagai Bapa. Allah surgawi kita panggil sebagai Bapa surgawi, Bapa yang senantiasa erat dengan kita. Itu begitu erat sampai kita bercakap-cakap dengan Bapa surgawi kita. Sebagaimana kita setiap hari, setiap saat kita bertemu dengan orang tua kita di dunia ini sebagai Bapa kita. Dia yang memelihara kita, Dia yang menolong kita, memberikan kita makan, mengasuh kita. Demikian kita panggil Bapa surgawi kita karena kita diberikan pemahaman bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang senantiasa memelihara kita, Allah yang senantiasa dekat dengan kita. Dan secara teologis kita panggil Allah sebagai Bapa surgawi, menunjukkan keintiman kita dengan Allah, menunjukkan juga iman kita yang begitu kuat, yang begitu erat, yang begitu nyata kepada Allah kita, kepada Bapa surgawi kita. Itu maksudnya ketika Tuhan Yesus dalam ajarannya yang pertama-tama Dia mengajak kita, Dia mengajarkan kita supaya kita menyapa Allah sebagai Bapa kita. Tuhan Yesus mengajar, jikalau engkau berdoa, katakanlah demikian: Bapa kami yang di sorga.
konsepsi tentang Allah sebagai Bapa surgawi ini adalah ajaran Tuhan yang kemudian berkembang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana hal ini telah berakar kuat dalam pikiran dan pengetahuan orang-orang perjanjian lama, khususnya orang-orang Israel. Allah dipanggil sebagai Bapa bagi orang-orang Israel karena Allah sendiri telah menyatakan dirinya kepada umatnya, kepada 12 suku Israel, bahwa Allah telah mengangkat Israel sebagai anaknya yang sulung. Maka orang-orang Israel memahami hal ini, mengerti panggilan ini, mereka memanggil Allah sebagai Bapa mereka. Dan dalam hal ini kebapaan yang mereka pahami dan kebenaran Tuhan menyatakan bahwa kebapaan Allah itu terutama dalam hal rahmat dan pengampunannya. Jadi berkali-kali orang Israel melakukan kesalahan, berkali-kali orang Israel melakukan kejahatan. Allah begitu menunjukkan rahmatnya di dalam keadaan yang tidak mampu berbuat baik. Allah terus menunjukkan rahmatnya sebagai Bapa bagi mereka. Dan dalam kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, Allah terus mengampuni umatnya. Allah terus mengampuni orang-orang Israel. Maka Allah dipanggil sebagai Bapa surgawi, sebagai Aba, sebagai yang memelihara, sebagai yang penuh dengan rahmat, sebagai Allah yang penuh dengan pengampunan kepada anaknya. Itu konsepsi dalam perjanjian lama. Lalu kemudian dalam perjanjian baru, khususnya dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus, panggilan terhadap Allah sebagai Bapa itu adalah hak khusus yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri sebenarnya. Kemudian hak itu diberikan kepada setiap orang percaya, kepada setiap kita, kepada setiap yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan hak khusus, mendapatkan anugerah supaya mampu dan memiliki hak untuk berkata, untuk memanggil Allah sebagai Bapa surgawi. Itu tidak didapat oleh orang-orang yang belum percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hak khusus, ini adalah pemberian khusus, ini adalah keistimewaan yang kita peroleh sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Maka hidup kita ini selayaknya penuh dengan ucapan syukur untuk hal yang seperti ini. Sebab apa? Sebab selain kita telah memperoleh pengampunan itu, kita memperoleh hak untuk bercakap-cakap dengan Bapa surgawi kita, yaitu Allah kita. Kita panggil dia sebagai Bapa kita, Bapa surgawi. Dia adalah Allah dalam hidup kita yang senantiasa memelihara kita, mendengarkan seruan-seruan kita, mendengarkan cakap-cakap kita terhadap dia. Maka dia terus berkenan dalam hidup kita ketika kita berdoa memanggil dia sebagai Bapa surgawi kita, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian secara praktisnya, ketika kita memanggil Allah sebagai Bapa kita, kita menyadari dan kita mensyukuri bahwa dia mau bercakap-cakap dengan kita. Dia begitu erat dengan kita. Dia memeluk kita. Dia mendekap kita. Dan dia memelihara kita. Mengasuh kita. Sebagaimana orang tua duniawi kita. Bapa di dunia ini mengasuh, memelihara, membesarkan kita. Lebih-lebih lagi Bapa surgawi yang begitu baik. Dia memelihara. Dia menolong, menyertai kehidupan kita. Pada sisi yang lain, kita juga menyadari kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Allah yang harus, yang layak, yang selayaknya, yang sepantasnya harus hidup sebagai anak-anak Bapa surgawi. Hidup dalam kebenaran, hidup berbuat baik, hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup sesuai dengan karakter anak-anak kerajaan, anak-anak Allah. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam sapaan, di dalam kata-kata yang pertama ini. Tuhan telah mengajar kita, kalau kita berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga. Hati kita penuh dengan ucapan syukur, hati kita meluap dengan gairah ibadah yang membuat kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Jadi dari konsepsi dan ajaran Tuhan Yesus ini, sesungguhnya kita menemukan suatu kebenaran bahwa doa itu bukan hanya sekedar menyampaikan keinginan-keinginan kita, permohonan-permohonan kita kepada Allah, kepada Bapa Surgawi. Ini juga merupakan suatu persekutuan kita, ibadah kita, penyembahan kita, cakap-cakap kita dengan Bapa Surgawi kita, dengan Allah. Di satu sisi kita berhubungan intim dengan Dia, kita meluapkan, menyatakan seluruh hal-hal keinginan kita dengan ucapan syukur. Dan di sisi lain kita harus hidup kudus sembari kita terus memuji, menyembah dan memuliakan Dia, Allah, Bapa Surgawi kita. Jadi itu konsepsinya, bersekutu dengan Allah. Maka doa Bapa kami itu adalah doa yang kita lakukan sebagai ibadah kita, sebagai persekutuan kita, yang mana setiap saat Tuhan menunggu kita datang kepadanya, bercakap-cakap dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Lalu kemudian pada bagian ini saya mengajak kita membahas tentang isi atau pokok-pokok doa yang kita naikkan kepada Bapa Surgawi ketika kita berdoa. Sebenarnya ada dua garis besar yang kita sampaikan kepada Allah. Yang pertama, permohonan yang berhubungan dengan pribadi Allah sendiri. Dan kemudian yang kedua yang berhubungan dengan keselamatan kita, yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa tentang pribadi Allah, tentang kepentingan kerajaan Allah. Maka ada 3 permohonan yang pertama ini tentang Allah, yaitu dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak terhampiri oleh karena kekudusannya. Namun kita berdoa, Tuhan dikuduskan namamu. Ini tidak berarti bahwa Allah semakin dikuduskan melalui doa kita. Allah yang sebelumnya tidak kudus lalu menjadi kudus. Ini tidak berarti seperti itu. Sebab apa? Sebab Allah itu senantiasa kudus sempurna adanya. Tidak perlu ditambahkan apapun, Dia tetap dan terus menerus selama-lamanya Dia tetap kudus. Tetapi ketika kita berdoa, dikuduskan namamu, ini mengajarkan hati kita. Ini merupakan pengakuan dan iman kita dan doa kita dalam hati kita bahwa kita memuliakan Dia sebagai Allah yang kudus, bahwa kita mengingat Dia, menyembah Dia, beribadah kepadanya, memuji-muji Dia dan bercakap-cakap dengan Allah sebagai Bapa Surgawi kita. Dia adalah Bapa Surgawi kita yang kudus adanya. Kita memuliakan Dia di dalam kekudusannya. Kita menyembah Dia di dalam kekudusannya. Maka kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Dia yang adalah kudus. Kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Sekalipun pada saat yang bersamaan, Dia adalah Bapa yang begitu erat dekat dengan kita. Kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Kita sampaikan penyembahan yang begitu tulus, yang begitu mulia. Kita persembahkan di hadapan Tuhan. Dan pada hal-hal yang praktis, doa ini juga biarlah dikuduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Biarlah nama Tuhan itu menjadi kudus dalam pengertian kita, di dalam hati kita, dan di dalam perilaku-perilaku kita. Dikuduskanlah nama Tuhan dalam hidup kita ini. Ini adalah dua sisi yang tidak bisa terpisah. Kita berikan penghormatan kepada Allah yang kudus, dan kita juga mengingat, kita berkomitmen, kita memohon supaya nama Tuhan terus kudus di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Ya, jadi dalam bagian yang pertama ini kita berdoa tentang kekudusan Allah. Kemudian datanglah kerajaanmu. Itu yang kedua. Datanglah kerajaanmu. Ini juga merupakan doa kita kepada Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah senantiasa kita pahami, senantiasa nyata di dalam hidup kita, dan berkuasa dimanapun kita berada. Dan puncaknya kedatangan kerajaan ini, percaya atau tidak, apa yang
telah dikonsepsikan di dalam teologi Injil konservatif, bahwa ini puncaknya doa-doa kita ini nanti terjadi ketika kerajaan Allah sungguh-sungguh nyata di bumi di dalam masa kerajaan 1000 tahun. Tetapi yang lebih penting untuk masa kini, sambil kita menantikan kedatangan kerajaan Allah dalam doa-doa kita yang akan terjadi di akhir zaman, kita memohon kepada Bapa Surgawi supaya kerajaan Allah itu juga nyata pada masa kini melalui kesaksian Injil, melalui pemberitaan Injil, melalui perilaku-perilaku kehidupan kita. Orang menyaksikan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dan akhirnya orang-orang memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Ini doa kita melalui pemberitaan Injil, melalui kesaksian hidup kita. Kerajaan Allah makin dikenal di bumi. Orang-orang yang belum mengenal Kristus menjadi mengenal Allah, menjadi mengenal Kristus lewat pemberitaan Injil kita, lewat kesaksian hidup kita, lewat apa yang kita lakukan, pertolongan, perbuatan baik yang kita lakukan terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang belum percaya, dan terutama terhadap saudara-saudara kita. Ini menjadi suatu kesaksian, orang memuliakan Tuhan, dan kerajaan Allah makin dinyatakan di bumi. Amin Bapak Ibu. Ini doa kita. Kemudian bagian yang ketiga dari permohonan dan doa kita untuk pribadi Allah. Bagian yang terakhir ini adalah jadilah kehendak-Mu. Oleh beberapa penafsir, oleh beberapa komentator yang telah belajar tentang Alkitab bertahun-tahun, mereka menyimpulkan, mereka menemukan kebenaran bahwa ini adalah puncak dari semua doa kita tentang Allah, untuk menyatukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, supaya kita melakukan kehendak Allah, supaya kita mampu menjalankan apa yang diinginkan, yang dikehendaki, yang diperkenankan oleh Allah dalam kehidupan kita. Maka kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ada banyak penafsiran tentang hal ini. Tetapi kita mau supaya taat, supaya setia, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu berdasarkan kehendak Tuhan. Supaya semuanya atas kehendak Allah. Dan kita terhindar untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kita menjadi taat, kita menjadi setia. Ini doa kita. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Supaya keadaan di bumi ini menunjukkan, mencerahkan, menyatakan kuasa dan kehendak Allah. Lalu pada puncaknya nanti terjadi di akhir zaman bahwa benar-benar sungguh-sungguh nyata kerajaan Allah yang berkuasa atas seluruh bumi. Bapak Ibu, inilah ajaran-ajaran tentang doa Bapa kami. Begitu luas, begitu dalam. Dan kita melatih diri kita untuk berdoa, untuk beribadah, untuk menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Untuk membuat kehendak Allah menjadi nyata sungguh-sungguh, berlaku, dilakukan, ditindaklanjuti melalui kehidupan kita. Jadi kerajaan Allah kita hadirkan melalui kehidupan kita. Inilah doa kita, inilah permohonan kita. Saya mau sampaikan kepada kita sungguh bersyukur dalam hidup kita. Sebab kita mendapatkan hak istimewa untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita. Allah kita sungguh-sungguh nyata. Bukan Allah yang tidak dikenal, bukan Allah yang samar-samar, tetapi sungguh-sungguh nyata diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapa Surgawi. Inilah yang kita dapatkan untuk sesi ini. Kebenaran Allah dalam sesi ini. Allah kita panggil sebagai Bapa kita begitu erat. Dikuduskan namanya dalam hidup kita. Datanglah kerajaannya. Jadilah kehendaknya di bumi. Ini doa kita. Biarlah itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Allah berkenan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya hidup kita diberkati. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Sampai bertemu untuk sesi ini. Dan kita akan sambung lagi pada sesi berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Dikuduskan namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Ya Bapa Surgawi, biarlah kami terus memuliakan Engkau. Biarlah kami terus menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Menaikkan doa ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.